hamdan dengan pujian, katsiron yang banyak, mutawalian yang berturut-turut, mutawalian yang berturut-turut. Wa in kana meskipun yatadha'alu, yatadha'alu kalau bahasa Jawane cilik atau remeh. Wa in kana meskipun yatadha'alu kecil, duna haqi jalalihi, kurang dari kebenaran keagungan Allah. Salatan dengan solawat, tastaghriku yang meratai. Meratai itu artinya itu menyumrambuah, merata. Ma'a sayyidil bashari, bersama pemimpin manusia. Siapa coba? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a sayyidil bashari, bersama pemimpin manusia, sairil mursalina, semua para rasul. Wastakhiruhu ta'ala, wastakhiru dan aku memohon, wastakhiru dan aku memohon hu kepada Allah Ta'ala Maha Luhur. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fima, pada sesuatu, amba'atu, yang membangkitkan, lahu padama, fima pada sesuatu, amba'atu yang membangkitkan, lahu padama, azmi cita-citaku, min tahriri kitabin, dari mengarang kitab, fi ihya'i ulumiddini, ihya ulumiddin, ojo ihya ulumuddin, salah itu. Ihya ini lafaz-lafaznya ini banyak yang keliru. Saya pernah uji coba meneliti, bukan ihya-nya keliru itu, enggak, percetakannya. Ini agak-agak ya. Jadi sudah pernah meneliti kitab Ihya dan menemukan banyak kesalahan. Bukan kesalahan kitab Ihya-nya, tapi kesalahan percetakannya. Tapi Mbok Yo ini baru mukaddimahnya, Pak. Kalau baca mukaddimahnya aja begini, ini baru sebagian ya. Sebetulnya kalau disimak lengkap banyak lagi yang ya saya mau bilang salah bagaimana ya, aneh ya. Kalau salah itu kan masih wajar, ini lebih dari salah, ini aneh gitu ya. Seperti orang yang belum pernah belajar gitu, atau mungkin ada apa gitu kok bisa baca kitab seperti ini gitu ya. Atau mungkin ini masih lama, tapi ini belum lama, baru setahun yang lalu video ini. Bukan video yang beliau masih muda, masih ibtidak, bukan. Permasalahannya di sini sangat apa ya bahasanya ya, sangat di luar nurul gitu. Yang paling dasar saja, sorof itu, anba'asuh itu apa anba'asuh itu? Kalau diwazankan itu anfa'alu. Dari mana ada anfa'alu? Mestinya kan anfa'ilu, in fa'ala yanfa'ilu, in ba'asa yanba'isu, anba'isu. Itu pun jadi aneh. Karena failnya bukan saya, bukan ana, tapi azmi. Lalu memaknai juga ya tambah aneh gitu ya. Ini belum saya masuk kepada kajian ya, pengantar saja tuh. Terus wastakhiru, memaknai benar, tapi dari mana ada bacaan wastakhiru?
Wa astakhiru. Yang dihilangkan itu kalau kasroh. Misalnya istaf'ala, istakharo, baru wastakharo. Ini kan yastaf'ilu. Kan hamzanya fathah, astaf'ilu. Mestinya wa astakhiruhu. Nah, begitu ya. Itu cara bacanya yang sorof yang paling dasar itu ya. Tasripan itu. Tidak itu. Kemudian Ihya itu bukan karya sembarangan. Ihya itu karya Al-Ghazali ketika beliau sudah sangat matang sekali, ya, sudah menguasai berbagai fan ilmu, sehingga khutbahnya ini nggak sembarangan ini. Bukan khutbahnya orang latihan muhadoroh, latihan ceramah, bukan. Makanya kelimpungan ketika membaca wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi, malah dibaca hamdan hamdal hamidin. Dari mana itu nggak ada alifnya kok? Atau karena alifnya dengan alhamdal hamidin gitu? Nggak ada bacaan begitu, Pak. Itu hamdul hamidin. Nah pertanyaannya, ya wallahu alam, dibahas nggak di Arba'un itu? Ini kan masuk di bab yang rumit kalau di Alfiyah kan. Di situ ada kana. Isimnya kana mana? Cocoknya kan hamdul hamidin itu jadi isimnya kana. Tapi hamdul hamidin juga jadi fa'ilnya yatado'alu. Jadi kalau dimaknainya begini, Ahmadullah awalan, pertama-tama ya kan, orang ini maksudnya menerjemahkan bahasa Indonesia katanya. Jadi nggak terlalu terikat dengan fa'il siapa atau maf'ul kepada, nggak ya. Tapi jangan aneh-aneh juga ya. Ahmadullah awalan, aku memuji kepada Allah untuk pertamanya, untuk pertama kali, atau untuk pertama aku memuji kepada Allah. Hamdan kathiron, dengan pujian yang banyak, mutawalian yang berturut-turut. Wa ingkanah, walaupun ada, mesti ada begitu Pak. Walaupun bahasa Indonesia wa in yatado'alu, jangan langsung walaupun kananya dibuang, walaupun ada mesti begitu. Wa in kana Zaidun aliman, walaupun ada Zaid itu berdiri. Oke, boleh lah walaupun Zaid berdiri. Mungkin begitu bahasa Indonesia ya. Tapi kan orang kayak orang nggak belajar nahu kalau begitu. Karena itu kan panjang rinciannya. Karena mesti ada isimnya, mesti ada mubtada, mesti ada khobarnya. Ya. Mubtadanya mana, khobarnya mana. Kalaupun misalnya tidak ada, oh berarti itu karena yang maksudnya fi'il tam, tidak beramal. Ya. Tidak seperti karena ketika merofakkan isim mubtada menasubkan khobar. Itu kan harus jelas. Nah di sini agak rumit memang. Itulah membuktikan Al-Ghazali itu tidak sembarangan nulis kitab ini. Ya tado'alu itu ngambil dari hadis Nabi. Jadi mencari bahasa-bahasa yang dipakai oleh Rasulullah. Ya, ada di penjelasannya begitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah, wa in kana, walaupun ada, apa yang ada itu? Apa yang jadi isimnya kana di sini apa? Ya. Apakah huwa kembali kepada hamdan, kepada pujian, atau bagaimana? Kalau kita bahasa Indonesia kan simpelnya begini. Kana hamdul hamidina yatado'alu duna haqqi jalalihi. Pujian semua orang yang memuji, ya, karena diidhofah kepada jamak terus ada al-ta'rifnya. Ya. Lil am berarti. Pujian siapapun yang memuji, pujian semua orang yang memuji itu yatado'alu, itu masih rendah. Duna itu bukan kurang ya. Ya bolehlah kurang. Duna itu di bawah haqqi jalalihi, kebenaran atas agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau hak dari keagungan Rasulullah. Artinya walaupun kita semua memuji, itu masih di bawah. Karena kalau duna itu bermakna selain dan juga yang kualitas di bawahnya. Beda dengan ghairu. Kalau ghairu ya selain saja, bisa jadi kualitas di atasnya. Misalnya Maman lebih alim dari Zaid, Maman ghairu Zaidin misalnya, Maman selain Zaid. Bisa jadi Zaid lebih alim dari Maman. Tapi kalau duna mesti di bawahnya. Standarnya begitu. Misalnya Maman duna mukidi. Berarti atau waduna Maman mukidi. Maman itu di bawahnya mukidi berarti. Gitu ya, duna itu ya. Jadi kalau menggunakan kata duna berarti artinya di bawahnya. Artinya tidak akan bisa setara dengan keagungan Allah walaupun semuanya memuji. Di sini yang menjadi subjeknya itu satu, yaitu hamdul hamidin. Nah, hamdul hamidin itu sekaligus menjadi
isimnya kana sekaligus menjadi fa'ilnya yatada'alu. Itu namanya tanazu kalau dalam alfiyah. Tanazu itu apa? Satu kalimat atau satu kata yang disebut dengan ma'mul. Ma'mul itu yang menerima perintah, sehingga dia punya kewajiban hukum, bisa wajib rofa, bisa wajib nasab dan sebagainya. Tapi yang memerintahkan atau yang menyebabkan dia itu ada dua kalimat. Dalam contoh sederhana begini. Dorobah ja'ah wa qomah Zaidun. Ja'ah telah datang, wa qomah dan telah berdiri, Zaidun Zaid. Jadi Zaid ini adalah ma'mul. Ma'mul itu diperintahkan maksudnya. Diperintahkan untuk rofa. Siapa yang memerintahkan? Ya mestinya fi'il. Tapi fi'ilnya ada dua. Fa'ilnya ada satu. Ma'mul ya. Ma'mul itu yang diperintahkan untuk berhukum rofa cuma satu. Siapa kira-kira yang merofakan? Yang ja'ah apa yang komah? Itu tanazuk namanya. Makanya beda ulama Kufah, ulama Basroh. Ya simpelnya begitu. Ada yang mengatakan yang merofakan yang pertama, berarti komahnya. Komah wajah Zaidun. Zaidun rofa karena komah, bukan karena ja'ah, tapi karena komah. Ya, jadi menjadi fa'ilnya komah gitu. Kenapa kok pakai komah? Karena komah yang pertama. Ada yang sebaliknya. Enggak, bukan komah yang merofakan, tapi ja'ahnya. Komah wajah Zaidun ja'ah. Kenapa? Ja'ah lebih dekat dengan Zaid. Nah begitu juga di sini. Karena dan juga yatada'alu itu merujuk kepada satu kalimat. Lalu bagaimana cara mempartisinya, cara memaknainya? Maka salah satunya adalah diganti domir yang kembali kepada Zaid juga, atau kembali kepada Hamdul Hamidin juga. Baik itu mau pakai karena ada huwa, iya. Apa iya itu? Ini berarti terjadi ada domir sebelum mudmarnya. Biasanya kan domir itu setelah mudmar. Domir itu kata ganti, setelah yang digantikan. Maman pergi ke pasar, dia itu mesti kembali ke sebelumnya. Tetapi di sini enggak. Iya, karena bukan orang ya, iya, tapi kembali ke depan. Boleh itu dalam tanazu. Jadi misalnya di sini diartikan karena ada iya. Apa iya itu? Ya Hamdul Hamidin itu. Lalu khobar dari kana apa? Jumlah fi'liyahnya yatada'alu duna haqqi jalalihi Hamdul Hamidin. Maka Hamdul itu menjadi fa'il dari yatada'alu. Atau kalau dibalik, karena ada, apa itu ada? Apa yang ada? Hamdul Hamidin tapi di belakang. Lalu yatada'alu apa fa'ilnya? Huwa. Huwa kembali kemana? Ke Hamdul Hamidin. Gitu ya. Jadi kalau dalam tanazu itu entah mengikmal yang pertama, mengihmal yang kedua. Yang pertama beramal, yang kedua tidak beramal. Tidak beramal kepada isim dohirnya. Kalaupun mau beramal berarti beramal kepada isim domir gitu. Artinya fa'ilnya itu bukan lagi Hamdul Hamidin itu, tapi huwa kembali ke Hamdul Hamidin. Atau yang pertama yang tidak beramal, yang beramal kepada isim dohir ya. Yang tidak beramal kepada isim dohirnya, kepada Hamdul Hamidinnya itu, tapi beramalnya kepada huwa. Yaitu karena huwa, begitulah kalau dibaca lengkapnya. Huwa kemana? Ke depan. Itu bedanya kalau dalam tanazu fa'ilnya apa? Domir tapi dia kembalinya ke depan. Serumit itu Pak Ihya, terus dibaca malah bacanya bingung begitu ya. Jadi Hamdal Hamidin itu bukan menjadi seperti Hamdan Kathiron, bukan menjadi maf'ul mutlaq, bukan. Tapi dia menjadi fa'il dari yatada'alu, atau dia menjadi mubtada dari kana. Lalu apa fa'ilnya yatada'alu? Huwa, kembali ke Hamdul Hamidin. Atau kalau misalnya Hamdul Hamidin itu menjadi mubtadanya kana, menjadi apa? Tidak menjadi mubtadanya kana. Oh, berarti dia menjadi fa'ilnya yatada'alu, begitu. Kemudian sairih, kok bisa sairih, Pak? Itu kan maf'ul bihnya dari tastaghriku. Solatan tastaghrik, solawat yang melingkupi ya. Atau ta'ummu ya. Ta'ummu itu maksudnya menyeluruh lah ya, menyirami lah ya. Ma'asayyidil basyari ma'aitul musahabah ya, menyirami Rasulullah bersama begitu ya. Bersama siapa? Sairul mursalin, berarti tastaghriku sairul mursalin nama asayyidil basyar begitu. Kemudian wa astakhiruhu, dan aku
atlubu al khairah atau al hirah, ya meminta pertolongan lah, meminta pilihan terbaik lah begitu ya. Kepada Allah salisan. Terus kemudian fima, di dalam apa-apa, in ba'atsah. Bukan an ba'atsu, Pak. In ba'atsah. In ba'atsah itu dari kata ba'atsa ikut wazan in fa'ala, berarti maknanya itu gampangnya begitulah. Atau limutawa'ati fa'alah, sama dengan kasaro Zaidun al-hajaro. Zaid Zaid memecah batu. Efek dari Zaid memecah batu, ingkasaro al-hajaru, maka batu terpecah. Ba'athallahu Muhammadan, Allah mengutus Nabi Muhammad. Fa'in ba'atha Muhammadun, maka Nabi Muhammad terutus. Nah, di sini tidak dimaknai terutus, tapi terbangkitkan. In ba'atha itu bukan membangkitkan. Kalau membangkitkan itu berarti dia fiil mujarrad ya. Sama dengan mengutus, berarti di situ mesti ada fa'il, mesti ada maf'ul karena muta'addi. Tapi kalau in ba'atsah sudah bermakna terbangkitkan atau tertuntut lah bahasanya ya. Jadi kalimat setelahnya itu aslinya maf'ul bih tapi menjadi fa'il. Ya. Begitu ya, begitu. Jadi in ba'atsa artinya terbangkitkan atau tertuntut. Apa itu yang tertuntut? Azmi, kehendakku atau tekadku atau bulatku atau keinginan kerasku. Nah, jadi kalau memaknainya begini, wa astakhiruhu ta'ala, dan bukan pakai bahasa dia ya. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala salisan untuk yang ketiga. Ya. Jadi pertama memuji, yang kedua bersolawat, yang ketiga memohon kepada Allah, ya memohon yang terbaik. Astakhiru itu istiharoh lah bahasanya, meminta pilihan terbaik atau meminta Allah untuk memberikan yang terbaik begitu ya. Tolabu al-hiroh ya. Salisan yang ketiga, fima, dalam sesuatu. Nah perhatikan ini ya, in ba'atsah, yang tertuntut atau terbangkitkan atau terpanggil ya, atau terutus ya. Begitu cara memaknainya, mesti ya, terputus lah, pokoknya lah ya. Apa yang menjadi fa'ilnya? Lahu, belum ada fa'ilnya. Lahu kepada ma, ya karena ini ma-nya ma mausul, maka mesti ada domir yang kembali kepadanya gitu ya. Maka hu itu namanya aid ya. Aid yang kembali kepada ma ya. Apa fa'ilnya? Azmi ya. Tekadku atau keinginan kerasku atau kekokohan niatku ya. Jadi di sini aku memohon pertolongan kepada Allah, aku meminta yang terbaik kepada Allah di dalam apa-apa yang telah membuatku terpanggil. Ya, begitu kalau bahasa kita ya. Fima, di dalam sesuatu, in ba'atsa, yang terpanggil, lahu, untuknya. Apa itu yang terpanggil? Azmi, keinginan kuatku, baru diberi bayan. Apa maksudnya keinginan kuat itu? Min tahriri kitabin, di dalam mengarang sebuah kitab, gampangnya begitulah, ikut bahasa dia ya. Fi ihya'i ulumiddini, di dalam membangkitkan atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi begitu ya, in ba'atsa itu terpanggil lah bahasanya ya, atau terusik lah mungkin ya, atau tertuntut ya. Apa yang tertuntut? Keinginan keras, azmi. Untuk apa? Untuk menghidupkan ilmu agama, yaitu dengan menulis kitab yang ingin membangkitkan ilmu agama. Jadi begitu memaknai kitab. Jadi walaupun bahasa Indonesia, jangan terlepas jauh dari tarkib i'rabnya. Apalagi dikenal sebagai pakar nahwu, punya metode terbaik.